Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah Tazkiratul Maut rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, dan nikmat ini berhenti setelah kita seperti almarhum Dr. Andes Haji Amiruddin Subuh itu tidak mendapatkan lagi nikmat kehidupan. Allah sudah cabut. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada kita semua supaya senantiasa mengingat nikmat Allah, karena Allah ini adalah maha baik. Tidak ada lagi yang lebih hebat, maha hebat selain daripada Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Tazkiratul Maut rahimakumullah, saya ingin menunjukkan satu nikmat dari Allah. Ini satu nikmat ini lebih berharga daripada apapun yang kita miliki. Uang yang banyak, pangkat yang tinggi, status sosial, tidak ada artinya kalau Allah hilangkan satu nikmat ini saja. Tidak usah banyak. Satu nikmat ini Allah cabut, hilangkan, maka semua manusia habis, tidak ada yang hidup di dunia ini lagi. Jadi nikmat ini mahal, tetapi hebatnya Allah kasih semua manusia ini nikmat. Ibu dan bapak sementara ini menikmati itu nikmat. Saya juga menikmati, dan semua manusia yang hidup juga menikmati ini nikmat. Dan ini nikmat sangat mahal. Hadirin yang mulia, yang saya maksudkan ini adalah nikmat oksigen, atau mungkin lebih mudah dipahami, nikmat udara. Nikmat udara ini sangat mahal harganya. Dan kalau udara ini hilang, jangankan satu hari atau satu jam, 10 menit saja ini udara tidak ada, maka yang namanya manusia habis di atas dunia ini. Tidak ada lagi yang hidup. Begitu mahalnya, begitu tingginya yang namanya nikmat udara. Itu baru satu nikmat Allah. Udara saja kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu hendaknya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nanti nikmat itu berakhir setelah kita seperti almarhum sudah tidak menikmati yang namanya udara, dan inilah akhir kehidupan beliau.
Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya ayat yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, "Kul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian, kita ini pasti akan mati semuanya, Pak. Saya pasti meninggal dunia, ibu-ibu dan bapak-bapak pasti meninggal dunia. Dan saya yakin semua yang hadir di tempat ini 100 tahun yang lalu pasti ibu-ibu dan bapak-bapak belum ada di dunia. Ada nggak yang berumur 100 di sini? Saya yakin mungkin tidak ada. Sedangkan almarhum tadi 73 ya, 72. Dan semua kita yang hadir, Pak, saya ingatkan 100 tahun ke depan, semua yang hadir pada malam hari ini kemungkinan besar tidak ada lagi di dunia, Pak. Biar anak-anak yang kecil ini sudah tidak ada 100 tahun ke depan. Jadi yang namanya kematian itu akan pasti akan terjadi. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang niscaya. Dan kehidupan kita di dunia ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu tidak lama. Paling 60-70 tahun. Biasanya itu nanti kita lihat dengan ingat leluhur kita itu kalau mau masuk bulan Ramadan, kadang-kadang kita teringat kepada ibu, kepada ayah, kepada anak, orang yang dekat dengan kita. Apalagi ibu-ibu dan bapak-bapak kita ini sudah berada di bulan Rajab, maka selalulah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu selalu sehabis sholat bacalah itu. Saya ingin memulai di sini dulu bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini bulan Rajab ini sebenarnya adalah bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban itu adalah bulan memelihara. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk memanen. Apa maksudnya ini hadis? Maksudnya adalah kalau ibu-ibu mau mendapatkan pahala yang banyak, paling pahala, nanti di hari kemudian, maka mulailah kebiasaan bulan Ramadan itu dimulai sejak sekarang. Jadi tanamlah ibu-ibu dan bapak-bapak, apa yang kita mau lakukan nanti di bulan Ramadan itu sudah harus dimulai ditanam sekarang. Maksudnya begini, di dalam bulan Ramadan itu kan puasa, maka mulailah sekarang ini puasa. Maka sangat dianjurkan banyak puasa di bulan Rajab. Di bulan Ramadan sangat tinggi nilainya sholat tahajud, maka mulai sekarang peliharalah itu salat tahajud. Di bulan Ramadan baca Quran itu tinggi nilainya, maka mulai sekarang biasakanlah membaca Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan menanam. Kemudian di bulan Sya'ban pelihara itu terus, pelihara tahajudnya, pelihara duhanya, pelihara sedekahnya, pelihara baca Qurannya. Ketika masuk bulan Ramadan kita sudah panen pahala, karena kebiasaan yang terbawa dari bulan Rajab, Sya'ban itu berlanjut kepada bulan Ramadan yang sangat mulia pahalanya, maka pada waktu itulah kita panen pahala di bulan Ramadan. Nah, itulah maksudnya hadis bahwa bulan Rajab ini adalah bulan panen menanam, bulan Sya'ban itu adalah
bulan untuk memelihara, kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan untuk panen. Begitulah penjelasan ulama tentang bagaimana ketika bulan ini. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, kita kembali kepada kematian. Jadi kematian ini adalah sesuatu sebenarnya suatu yang fitrah, suatu yang lumrah, sebenarnya biasa saja, karena kita akan mati semuanya. Cuma ibu-ibu dan bapak-bapak perlu dipikir bahwa kita di dunia ini tidak terlalu lama. Di akhirat itu Pak, Ibu, itu bukan 60 tahun, bukan 60 miliar tahun, bukan 60 triliun tahun, tetapi selama-lamanya. Maka kehidupan di dunia ini bukan kehidupan main-main, tetapi kehidupan yang menentukan bahagia selamanya atau sengsara tidak punya batas waktu. Jadi kehidupan di dunia ini adalah kehidupan untuk menjalani ujian. Yang namanya ujian, ada yang lulus, ada yang gagal. Jadi bapak-bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kami di kampus ini baru habis semester. Jadi kalau penerimaan, kalau bulan semester yang lalu kita itu mendaftar 60.000 pendaftar mahasiswa. Yang kita terima itu hanya 5.000. Berarti 55.000 kita tolak. Cuman kalau kehidupan dunia, kalau kita gagal masih bisa mengulang. Anak mahasiswa yang tidak diterima itu, yang calon mahasiswa, masih bisa mengulang tahun depan. Kalau kita mau menjadi tentara, polisi, atau ASN atau pegawai negeri, kalau kita ujian gagal masih bisa mengulang. Tapi saya mau mengingatkan diri saya dan ibu-ibu bahwa kita hidup di dunia menjalani ujian. Kalau kita gagal dalam kehidupan satu kali ini, itu fatal akibatnya, karena tidak mungkin kita mengulang hidup kembali di dunia yang kedua kali. Maka oleh karena itu kehidupan di dunia adalah kehidupan yang menentukan bahagia selamanya atau sengsara tidak punya batas waktu. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, kemudian selanjutnya manusia ini sebenarnya bukan makhluk dunia. Manusia ini sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak adalah makhluk akhirat. Karena kita akan hidup di akhirat selama-lamanya. Mau atau tidak mau, yakin atau tidak yakin, yang namanya manusia pasti hidup selama-lamanya di akhirat. Dan di akhirat hanya dua tempat, surga dan neraka. Tidak ada tempat yang lain. Di mana kita berada nanti di akhirat, apakah di surga atau di neraka, ditentukan dalam kehidupan di dunia yang hanya satu kali ini saja. Jadi sekali lagi, kehidupan di dunia bukan kehidupan main-main, tetapi kehidupan yang menentukan bahagia selama-lamanya atau sengsara tidak punya batas waktu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hadainahu najdain, aku bentangkan kepada manusia hanya dua jalan. Dua itu jalan, ibu dan bapak. Jalan pertama menuju ke surga, dan jalan kedua menuju ke neraka. Tidak ada jalan yang lain. Semua perbuatan kita di dunia, apapun yang kita kerja, itu pasti dampaknya hanya dua. Kalau itu tidak mengantarkan kita ke surga, pasti itu menjerumuskan kita ke neraka. Tidak mungkin tidak. Maka oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, saya kasih contoh saja. Ketika kita ini berada di Maros, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau mau ke Bulukumba bagaimana caranya?
tentu kita melewati Makassar, Goa, Takalar, Jenek Ponto, Bantai, insya Allah sampai ke Bulukumba. Mustahil kita ke Bulukumba kalau jalannya Pangkep, kemudian Baru, Parepare, Pindrang, Polmas menuju Mamuju, nggak mungkin. Ini artinya logika sederhana. Orang yang akan masuk surga, dia harus menempuh jalan-jalan ke surga. Tidak mungkin orang itu masuk surga kalau jalan yang dilewati adalah menuju ke neraka. Maka dalam kehidupan kita ini dua saja. Kalau apa yang kita lakukan tidak menghantarkan kita ke surga, yakin dan percaya itu akan menjerumuskan kita ke jurang-jurang api neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan terlalu panjang untuk berbicara tentang kematian. Kemungkinan ini sudah biasa. Yang ingin saya tekankan, apa yang kita bawa setelah meninggalkan dunia yang fana ini. Saya yakin almarhum ini mungkin punya harta, tapi tidak ada hartanya yang ikut. Mobil mungkin tidak ikut, rumah tidak ikut, semua ditinggalkan. Apa yang ikut, Pak? Hanya dua saja, iman dan amal-amal kebaikan. Inilah yang harus kita pikirkan. Karena kita ini adalah makhluk akhirat, maka harus kita berpikir sungguh-sungguh bagaimana kita kembali ke surga. Karena manusia ini sebenarnya penduduk surga. Mungkin kita sudah paham bahwa nenek kita Adam alaihissalam, begitu dia diciptakan kan ditempatkan di surga. Kemudian dengan satu penyebab dia turun ke bumi. Maka mestinya seluruh anak cucunya itu harus berusaha kembali ke surga, tempat di mana Adam alaihissalam pertama kali tinggal setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi oleh karena itu ini yang perlu dipahami sungguh-sungguh. Karena kita ini adalah akan meninggal dunia dan tidak membawa apa-apa, yang kita bawa adalah iman dan amal-amal kebaikan. Dan amal kebaikan yang paling tinggi, sebelum saya masuk ke sini, saya ingin menyampaikan lebih awal bahwa sebenarnya agama kita ini itu isi pokoknya dua. Jadi Al-Quran, hadis itu isi pokoknya dua. Sekalipun kalau di mahasiswa itu diajarkan itu ada 5. Pertama akidah, kemudian ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Tetapi pada pokoknya dua gitu intinya. Pertama perintah kerjakan, larangan tinggalkan, itu pokoknya itu. Dan ingin saya tekankan ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan bisa dipahami lebih baik supaya nanti bulan Ramadan kita giat untuk beribadah. Kalau saya tanya ibu dan bapak-bapak, bisakah kita beribadah 24 jam? Bisa, Pak. Jadi jangan dikira kalau ada orang kelihatannya tidak terlalu banyak ibadahnya, kita katakan itu kurang pahalanya. Tidak sama sekali. Ada orang mungkin kelihatannya biasa-biasa saja salatnya, biasa puasanya, tapi pahalanya sangat luar biasa banyaknya. Orang bisa berpahala itu ada dua, Pak. Untuk perintah ini, untuk perintah Allah, itu nanti kita mendapatkan pahala kalau perintah itu dikerjakan. Salat misalnya, kalau kita salat itu ada pahalanya, dan kalau kita tidak salat itu tidak ada pahalanya. Jadi perintah itu nanti kita kerjakan baru dapat pahala. Bahkan kalau ditinggalkan yang wajib itu bisa berdosa. Tetapi ada satu hal, kalau itu ditinggalkan seterusnya maka kita akan berpahala. Inilah yang disebut dengan larangan. Jadi larangan Allah ini selama itu ditinggalkan, Pak, selama itu kita berpahala. Taruhlah misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak mulai malam ini berniat, ya Allah, saya tidak mau berbohong dalam hidup.
Maka mulai malam ini kemudian Bapak tidak pernah berbohong, maka selama itu Bapak berpahala. Nanti Bapak berdosa kalau Bapak sudah berdusta. Jadi itu larangan Allah itu. Selama itu tidak kerjakan, maka selama itu kita berpahala. Jadi mungkin misalnya ada orang, ya Allah, yang tadinya biasa minum, berniat, ya Allah saya tidak akan minum lagi. Selama dia sudah niat ikhlas, kemudian tidak minum lagi, orang itu berpahala seterusnya 24 jam. Jadi itulah intinya Bapak-bapak, bahwa yang dimaksud dengan perintah, kalau itu dikerjakan itu dapat pahala. Tidak dikerjakan itu tidak mendapat pahala dan bahkan berdosa. Tetapi larangan Allah kalau ditinggalkan dapat pahala seterusnya. Dan nanti kita berdosa kalau larangan itu dikerjakan. Disinilah hebatnya. Ya, jangan saya tekankan kembali, jangan melihat bahwa ini orang kurang pahalanya. Kemungkinan orang itu banyak sekali pahalanya karena dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah minum, dia tidak pernah berjudi dan lain sebagainya. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk lebih jauh lagi bahwa perintah dan larangan ini itu mari kita masuk kepada inti perintah. Perintah yang paling tinggi nilainya Pak adalah sholat. Tidak ada lagi ibadah yang lebih hebat dibanding dengan sholat. Karena sholat ini satu-satunya ibadah yang tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Tidak pernah lihat itu Pak binatang sholat. Ada yang pernah lihat kambing sholat? Tidak mungkin. Tidak ada juga burung-burung yang bisa sholat. Angka burung kita beku Pak. Mas sempatnya, aja baru ke mas sempatnya beku kok. Tidak ada Pak. Ada yang pernah melihat tumbuh-tumbuhan sholat? Tidak ada. Sholat ini satu-satunya ibadah yang hanya mampu dan bisa dikerjakan oleh manusia. Tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia, yaitu berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Tidak ada yang bisa kerjakan ini ibadah kecuali manusia. Dan hebatnya ini manusia, saya bersyukur kita ini kan orang beriman semuanya Pak ya. Satu orang yang beriman Pak, tidak usah supaya kita bangga dengan iman yang kita punya. Satu orang beriman di sisi Allah itu lebih mulia, lebih berharga dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Satu orang beriman, begitu tingginya nilai seorang yang beriman di sisi Allah. Mungkin Bapak mengatakan bagaimana mungkin? Saya akan tunjukkan. Jangankan satu orang beriman, satu perbuatan orang beriman itu kadang-kadang lebih hebat daripada dunia beserta seluruh isinya. Saya tunjukkan hadisnya Pak. Rasulullah SAW bersabda, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat di depan subuh kata Nabi itu jauh lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. 2 rakaat. 2 rakaat salat di depan subuh, berapa lama kita kerjakan 2 rakaat Pak? Paling 5 menit. Mungkin 2 menit bisa. Saya yakin banyak yang bisa praktekkan, biasa kita praktekkan. Biasanya Pak, coba kalau di masjid itu ada kan tertulis iqamah. Kalau masih tertulis 2 menit, ada apa gitu Pak? Nangkap apa jenjo? Iya. Bahkan kalau tertulis 1 menit setengah, bala-bala gitu, masih ada apa gitu. Cuma kalau 1 menit, terlalu Pak. Setengah mati begitu. Jadi salat 2 rakaat kita kerjakan 3 menit di dalam pandangan Allah. Salat 2 rakaat itu lebih baik dibanding dengan dunia. Itu baru satu perbuatan orang yang beriman. Bagaimana dengan puasanya, sedekahnya, hajinya, baca Qur'annya dan lain sebagainya.
Maka ibu dan bapak-bapak, bersyukurlah kita Pak, kita dijadikan orang yang beriman. Sekali lagi, satu orang yang beriman lebih mulia dibanding dengan dunia ini. Dan bahkan hadis Nabi mengatakan, dunia ini tidak mungkin kiamat selama masih ada orang mengucapkan La ilaha illallah. Jadi selama akan terdengar kalimat La ilaha illallah Pak, tidak akan kiamat di dunia. Dunia nanti kiamat kalau sudah tidak ada lagi orang yang bisa mengucapkan La ilaha illallah. Dan perlu paham Pak, La ilaha illallah ini satu kali Bapak ucapkan pahalanya luar biasa itu. Pernah kita dengarkan hadisnya bahwa seandainya ada timbangan, di sini ditempatkan 7 lapis langit dan bumi. Di sini kalimat La ilaha illallah. Hadis Nabi mengatakan kalimat La ilaha illallah lebih mulia, lebih tinggi, lebih berat timbangannya dibanding dengan 7 lapis langit dan bumi. Begitu hebatnya kalimat La ilaha illallah. Dan inilah intinya Pak, para nabi. Mulai Nabi Adam, Nabi Nuh sampai kepada Rasulullah SAW, itu yang diperkenalkan itu adalah kalimat La ilaha illallah. Sebab kalau ibu-ibu dan bapak-bapak memahami kalimat La ilaha illallah Pak, maka kehidupan ini akan indah, enak untuk kita jalani. Baik, kita kembali kepada pokok permasalahan, bahwa perintah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Karena salat ini adalah ibadah yang tidak ada bisa kerjakan kecuali manusia. Padahal Allah dalam Al-Quran mengatakan, Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan untuk beribadah. Dan ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka perlu perhatian ibu dan bapak. Kalau ada orang tidak salat, berarti orang itu menyalahi tujuan penciptaannya. Karena Allah ciptakan untuk beribadah, ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau dia tidak salat, orang itu tidak memahami tujuan dia diciptakan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat lagi kehebatan ini salat. Semua perintah-perintah Allah Pak, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, itu dikirim oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi khusus untuk salat itu adalah dipanggil langsung oleh Allah untuk Isra Mi'raj. Sekarang sudah masih Isra Mi'raj ya, masih bulan Isra Mi'raj. Dan inti Isra Mi'raj itu mestinya adalah dibahas tuntas ini salat Pak. Karena inilah dalam peristiwa Isra Mi'raj ini diterimanya yang namanya salat. Mari supaya mudah dipahami posisinya ini Pak. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau Bupati Maros dengan Presiden, kalau ada informasi dari Jakarta, kalau itu informasi tidak terlalu penting Pak, paling dikirim lewat WA, SMS. Bupati Maros, ini dari Presiden. Ini instruksi, kau kerjakan di Maros, saya awasi dari Jakarta. Tetapi kalau tingkat kepentingannya Pak tinggi, saya yakin Presiden tidak main-main. Mungkin dia video call, telepon langsung, atau pakai Zoom dan lain sebagainya. Dia sampaikan wali kota Bupati Maros, ini instruksi dari Jakarta, kau laksanakan begini di Maros. Nanti saya akan evaluasi setelah pelaksanaan apa yang saya suruh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi kalau tingkat kepentingannya tidak bisa ditawar-tawar Pak, saya yakin Presiden tidak main-main. Presiden akan mengatakan, Bupati Maros terbang ke Jakarta, temui saya di Istana Negara, ada informasi yang saya ingin sampaikan untuk dilakukan di Maros. Beginilah posisinya salat Pak. Allah tidak main-main. Kalau puasa, zakat, haji, ibadah yang lain dikirim lewat Jibril. Jibril sampaikan kepada kekasihku Muhammad.
Tapi khusus untuk salat, Allah katakan, Jibril, jemput kekasihku Muhammad, angkat dia ke langit untuk jumpa dengan saya, untuk menerima perintah salat. Maka salat ini bukan ibadah biasa. Satu-satunya ibadah yang diterima di langit hanyalah salat. Inilah yang menyebabkan salat adalah segala-galanya. 2 rakaat saja salat kita kerjakan lebih mulia dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Maka berbahagialah ibu-ibu dan bapak-bapak yang memelihara ini salat. Inilah ibadah yang dibawa untuk masuk ke dalam liang lahat di kubur nanti. Dan hadis yang lain menjelaskan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama Pak diperiksa di hari kemudian itu adalah salat. Apabila salatnya bagus Pak, insya Allah beres. Tetapi kalau salat bermasalah, tanda akan menderita dan susah selanjutnya. Mungkin kalau saya dulu waktu mau menjadi pegawai negeri Pak, itu ada namanya kartu kuning dari Departemen Tenaga Kerja itu. Kalau tidak ada kartu kuning Pak, jangan makin mendaftar, tidak diterima itu, ya yakin saja. Dan itu sebelum kita kasih masuk itu surat-surat diperiksa itu, ada juga kartu kuningnya, ada juga kartu kuningnya. Habis berangkat mau masuk diperiksa lagi, mau disodorkan periksa lagi, selalu diteliti itu. Kenapa untuk salat ini yang pertama akan diperiksa nanti di akhirat, bukan menjadi ibadah yang perhatian utama dari kita. Padahal salat ini Pak, ibu-ibu dan bapak-bapak, kira-kira adakah ibadah yang lebih mudah dibanding dengan salat? Puasa Pak, bapak susah, 1 hari tidak makan, ya. Kemudian apa lagi? Zakat itu Pak, cinta sekali orang kepada harta itu. Rata-rata kita seke Pak, iya. Saya juga seke. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Kalau bapak, terutama kita atau contoh saja Pak. Biasanya ini Allahu Akbar ini terjadi gempa Pak. Tadi kita mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sudah banyak yang dengar, ribuan orang meninggal dunia saudara kita. Itu adalah di Turki, perbatasan Turki dengan Suriah, di Aleppo. Jadi Bapak dan saudaraku yang mulia, karena kita ingat ini, mari kita kirimkan Fatihah kepada mereka. Sila hadirin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Semoga saudara-saudara kita yang masih hidup di sana diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, coba Pak, itu saya pengen gempa. Ini memang padahal biasa gitu Pak. Itu kan dikatakan kalau gempa itu paling dipetik-petik begini, tak gempa. Baru 1-2 kali goyangan Pak itu. Bagaimana kalau yang terjadi silsilah? Jadi itu Pak, dunia itu begitu besarnya ini yang namanya malaikat. Itu dunia itu di dalam tangannya saja Pak itu. Begitu nak kasih goyang begini, habislah Pak. Jadi apalah itu dikatakan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan sedahsyat-dahsyatnya Pak. Nah kasih begini saja malaikat sedikit tak gempa itu Pak. Bagaimana kalau goncang begini Ki? Pasti hancur ini alam. Maka ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada persoalan sholat. Jadi sholat ini satu-satunya ibadah Pak, yang betul-betul harus menjadi perhatian utama bagi kita. Dan kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak yakin, saya tunjukkan bukti. Cari satu rumah Pak, satu rumah tangga. Perhatikan baik-baik. Apabila bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anaknya sholat semuanya, yakin dan percaya
rumah tangga itu pasti bahagia, tenang dan damai sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Apabila sholatnya Pak, coba lihat ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau anak itu Pak sholat, tidak mungkin itu naik motor nangkap ban depannya Pak. Iya. Yang biasa angkat ban depannya itu Pak tidak sholat, bahkan sementara sholat nak ganggu Pak. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada anak tak sholat Pak, kalau dia mau pergi sekolah gimana Pak? Pamit baik-baik, cium tangan orang tua, baru bilang assalamualaikum berangkat. Tapi coba kalau ada anak tidak sholat Pak, ini macam-macam. Maka yang pertama harus diajarkan Pak kepada anak-anak itu adalah bagaimana sholat. Dan saya mau mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada ibu dan bapak, kalau ada anak kita Pak, satu anak kita yang tidak sholat, maka di akhirat nanti kedua orang tuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi mengatakan, didiklah anakmu tentang salat Pak. Tidak ada pendidikan yang lebih hebat ditanamkan oleh Nabi kecuali salat. Nabi katakan, kalau anakmu 7 tahun, paksa dia salat. Kalau anakmu sudah 10 tahun, pukul dia kalau dia tidak salat. Tidak ada yang mengatakan kalau anakmu 7 tahun, paksa dia puasa. Kalau 10 tahun tidak puasa, pukul dia. Tidak ada. Yang ada adalah salat. 7 tahun paksa sholat. 7 tahun itu kelas 1 SD ya, kelas 1 SD. Jadi kalau anak sudah kelas 1 SD Pak, ibu-ibu dan bapak-bapak harus tegas. Nak sholat. Datang dari sekolah nak sudah sholat. Asar pergi ke masjid sholat. Maghrib sholat. Subuh. Kalau dia tidur Pak subuh hari, yang bilang ya jangan kasih bangun adik masih kecil. Kalau ibu dan bapak mengatakan jangan kasih bangun adik masih kecil, maka inilah yang bapak dan ibu akan bertanggung jawabkan di hari kemudian. Maka hadirin yang mulia, dan bahkan kalau sudah 10 tahun Nabi katakan pukul, dan cara memukulnya Pak itu diatur oleh hadis. Jadi kalau kita memukul anak yang tidak salat, bukan ambil kayu kemudian dipukul seperti ini Pak. Itu kalau kita pukul anak yang tidak salat, ambil kayu, kemudian ini tangan tetap di badan Pak, kemudian dipukul begini. Tidak sakit memang, kayak unyil dulu. Tidak sakit, karena memang tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi tujuannya adalah untuk mendidik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tanya ke ibu, ada yang mendidik anaknya seperti ini sekarang? 7 tahun disuruh dipaksa salat, 10 tahun dipukul. Dan bahkan Nabi bilang, rumah yang paling bagus itu, yang berkah, itu kalau rumah itu gantung cambuk. Kemudian nak kasih lihat anaknya, nak itu cambuk kau tahu? Kalau kau tidak salat, cambuk kau itu masih kita ada cambuk, kita lihat Pak. Keliling-keliling Pak, jumpanda maharus. Tidak pernah mak lihat itu ada cambuk. Paling-paling foto-foto, banyak foto-foto. Apalagi sekarang ini banyak foto-foto selfie Pak. Di kamarnya itu selfie banyak itu. Bukan lagi cambuk yang digantung Pak. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma saya juga berpikir begini. Nabi bilang kalau 7 tahun pukul, paksa. Kalau 10 tahun pukul. Kira-kira kalau 50 tahun nih, dia apa mami itu Pak? Sedikit gitu kalau dia Pak. Di balender mami. Nah balender nanti malaikat Pak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saya ingin menekankan bahwa ibu dan bapak, kalau kita mau melihat kampung kita baik Pak, kuncinya ada di dalam salat. Kalau satu kampung ini salat Pak, kehidupan akan jadi baik. Dan bahkan mari saya buka pemikiran kita Pak, agama ini adalah sumber kebahagiaan. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak, seandainya semua perintah Allah Pak dikerjakan, kira-kira ada susah? Enggak ada Pak. Seandainya larangan Allah ditinggalkan semua, ada yang susah? Tidak. Seandainya perintah Allah jujur, adil, jangan khianat, ini dilakukan Pak, masyarakat tenang. Tidak ada dusta, tidak ada minum, tidak ada persinahan, tidak ada kesaliman.
maka kehidupan ini akan jadi baik. Jadi agama dengan perintah dan larangan ini adalah untuk menciptakan supaya masyarakat hidup tenang dan damai. Itulah agama, Pak. Jadi ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat yang paling tinggi nilainya, Pak, itu adalah sholat berjamaah. Ini saya harus tekankan ini. Untuk laki-laki, Pak, itu wajib sholat berjamaah. Untuk perempuan tidak wajib. Tapi kalau ibu mau pergi sholat berjamaah tidak jadi masalah. Siapa yang tahu hadisnya, Pak, tentang sholat berjamaah? Nabi katakan sholat sendiri nilainya berapa? 1. Berjamaah 27. Kalau 5 kali sholat sendiri 5. Kalau 5 kali sholat berjamaah 27 kali 5 135. Bayangkan, Pak, kalau satu hari ibu dan bapak sholat sendiri dapat 5 dunia itu, Pak. Kalau kita berjamaah 135 dunia. Tapi kalau dunia, Pak, susah dipikir. Mari kita turunkan sedikit menjadi juta. Seandainya ada orang mengatakan kalau kau sholat sendiri kau dapat 1 juta rupiah. Kalau kau sholat berjamaah dapat 27 juta rupiah. Kira-kira menyesal orang yang tidak sholat berjamaah, Pak? Menyesal. 5 kali sholat sendiri 5 juta jadi berapa? Dari kumak beli jamaah ki 135 juta. Siapa kasih salahnya, Pak? 130. Kira-kira tersesal ya, Pak? Dia dah sesal ya, Pak. Nabi jual ya. Jadi hadirin yang mulia, itu kalau 1 hari, Pak. Kalau 1 bulan kali maki 5 kali 30 hanya dapat 150 juta. Tapi kalau 135 juta dikali 30 dapat 4 miliar 50 juta. Bayangkan bedana, Pak, sisalana. Itu kalau 1 bulan. Kalau 1 tahun, ini Nabi bilangi, Pak. Jadi ibu dan bapak-bapak, saya hanya ingin mengingatkan, kalau bapak betul-betul ibu, terutama bapak-bapak, meninggalkan salat berjamaah, pasti menyesal nanti di hari kemudian. Ketika pahala diperlihatkan, sementara orang yang salat berjamaah banyak pahalanya, kita tidak menyesal, dan penyesalan itu tidak ada lagi artinya. Tidak mungkin kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Maka ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi disinilah hebatnya perempuan. Itu perempuan kalau suaminya pergi sholat berjamaah, kan dia dapat 27. Maka istri di rumah belum sholat sudah dapat pahala 27. Karena semua pahala suami itu diambil oleh istri, dan semua pahala istri tidak boleh diganggu-gugat oleh suami. Bayangkan hebatnya istri-istri. Tapi apa terlanjur, Pak, tidak bisa jadi istri saya. Jadi ibu dan bapak-bapak, hebat itu istri, Pak. Jadi suaminya pergi salat berjamaah dapat 27. Salat lagi 1 kali dapat lagi 1. Berarti dapat 28. Makanya hadis Nabi katakan, kalau orang itu keluarganya, laki-lakinya soleh, istrinya soleha, nanti di hari kemudian itu istri duluan masuk surga 500 tahun sebelum suaminya masuk. 500 tahun, Pak, duluan masuk sebelum suaminya. Ada majelis taklim dulu sampaikan, dia bilang, Ustaz, jangan saya ada duluan, biar bisa sama-sama kasih saja suamiku. Jadi ibu dan bapak-bapak, jadi ada bisa, Pak, pahala yang kita bisa dapat. Jadi ibu-ibu, ini penting. Kalau kedengaran azan, bilang sama suami tak, Pak, pergi ke salat berjamaah. Kalau bapak tidak pergi, kan saya tidak dapat apa-apa. Kalau perlu berikan motor baru, Pak. Iya. Ini, Pak, motor baru saya kasih supaya jaga salat berjamaah. Bapak, jadi ibu dapat pahala terus. Tapi jangan tuh kita bapak-bapak diberikan motor baru, kita lampau masjid.
Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya Pak. Saya tekankan ini pentingnya sholat berjamaah. Dan ada ulama besar di India, dia bilang begini, tidak usah Pak 100%. Karena kalau kau mau melihat orang Islam, lihat di sholat Jumat, lihat di sholat Idul Fitri, lihat di sholat Idul Adha, itulah orang Islam. Tapi kalau kau melihat orang yang beriman, lihat di sholat subuh. Jadi bapak-bapak yang rajin sholat subuh tidak usah ragu, itu adalah betul-betul orang yang beriman. Dan yang tidak sholat subuh berjamaah Pak, tersinggung memang mungkin. Lebih baik tersinggung sekarang daripada nanti kita dikubur nanti menyesal. Dan ulama ini katakan, seandainya di suatu tempat tidak usah 100% orang salat berjamaah, 50% orang salat berjamaah, maka yakin dan percaya di tempat itu Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan akan Anda munculkan dari tanah. 50%. Sekarang kita lihat masjid kita masing-masing Pak, sudah ada 50% salat berjamaah subuh? Masih jauh Pak, 10% saja susah. Inilah perjuangan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya panjang lebar Pak menekankan ini salat karena ini adalah ibadah ini. Salat ini di dalam hadis dikatakan dia adalah seperti kepala Pak. Mungkin kalau saya kasih contoh Pak, ibu-ibu dan bapak-bapak biasa lihat foto, ya lihat foto Pak, apanya dilihat? Tangannya, kakinya, atau kepalanya? Kepalanya Pak. Kalau ada foto tidak ada kepalanya, gua nggak tahu siapa foto ini. Tapi kalau ada Ibu Maria, ada Ibu Maria di sini, tidak ada toh? Contohnya saja. Jadi itu kepalanya Pak yang dilihat. Begitulah contohnya Pak. Jadi kalau ada orang tidak salat, nanti di akhirat dibangkitkan dengan tidak punya kepala. Dan butuh-butuh itu Pak. Bilang malaikat, ya Allah, kenapa banyak orang ini tidak ada kepalanya? Dia bilang, jangan pusing, ambil bisa aja, lemparkan ke dalam neraka. Tidak tahu siapa itu orang. Ya. Kakak tidak ada kepalanya, Pak, tidak bisa ditahu siapa itu orang. Itulah contohnya Pak, orang yang tidak salat, dia akan susah tidak punya kepala di hari kiamat. Maka hadirin yang mulia, mudah-mudahan penjelasan sederhana ini Pak menyadarkan saya, menyadarkan ibu sebelum kita menyusul kepada apa yang terjadi pada almarhum Dr. Andes Haji Amiruddin Suku, dan pasti kita akan meninggal dunia. Nah kalau salat ini bagus Pak, alangkah indahnya hidup ini. Baik, yang kedua pendek ini Pak. Yang kedua ini larangan. Larangan Allah yang paling banyak dilanggar apa Pak? Bukan berjudi, bukan berzina, bukan mencuri. Tapi larangan yang paling mudah dilanggar umat, berdusta Pak, berbohong. Gampang sekali orang berdusta sekarang. Yang susah itu tidak ada orang mau didustai Pak. Yang mau berdusta banyak Pak. Apalagi di media sosial, rata-rata hoax itu Pak. Jadi jangan terlalu percaya ada berita, cek dulu, cek and recheck. Cuma acara cek and recheck itu banyak dosanya Pak di situ. Karena apalagi kalau acara-acara artis, nauzubillah misalnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung saja sebagai penutup supaya ibu bisa lihat bapak. Kalau bapak tidak percaya bahwa dusta itu sumber malapetaka, cari satu rumah tangga Pak. Apabila suami tidak dusta kepada istri, istri jujur kepada suami, orang tua tidak berdusta kepada anak, anak-anak tidak dusta kepada orang tuanya, yakin dan percaya keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Inilah dua yang harus kita persiapkan Pak menjelang kita meninggalkan dunia ini. Pertama, perbaiki salat dengan baik. Yang kedua, jangan ada dusta di antara kita. Saya pikir inilah yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup pertemuan kita ini, saya mengharapkan kepada semua yang hadir pada malam hari ini, kita ikhlaskan bacaan Al-Fatihah kepada almarhum Dr. Andes Haji
Amiruddin Suku. Mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah kita menambah amal ibadahnya di dalam kubur, dan mudah-mudahan kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kuburnya dijadikan sebagai taman-taman surga. Wa ala hasihi niyyah wa niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi saya ingatkan, modal utama untuk hidup bahagia, jaga sholat dan tinggalkan dusta dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama apa yang dipaparkan oleh Pak Ustaz, menjadi pelajaran besar bagi kita semua, dan